Bab 47, membawamu bertemu beberapa gadis. Raisa Xiao tercengang saat mendengar sinyal sibuk di telepon. Butuh beberapa saat baginya untuk menyadari bahwa Rian Su telah menutup teleponnya. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah terpaku seperti ini. Rian Su bertindak terlalu jauh. Dia segera menelpon kembali Rian Su, bersikeras bertanya kepada Rian Su mengapa dia menutup teleponnya, dan yang paling penting, mengapa dia tidak mempercayainya. Namun, dia membuat beberapa panggilan berturut-turut, tetapi tidak ada satupun yang tersambung. Kemudian Raisa Xiao menyadari sesuatu, Rian Su telah memblokir nomor teleponnya. Setelah menyadari informasi ini, wajah Raisa Xiao penuh rasa tidak percaya. Di dunia ini, sebenarnya ada pria yang menolak dan menghindarinya, Raisa Xiao. Raisa Xiao mengepalkan tinjunya dan wajahnya memerah. Dia merasa sangat marah dan sedih. Mengapa Rian Su menghindarinya? Jelas sekali dia benar-benar ingin mengundang Rian Su makan malam, bukan untuk mempermainkan Rian Su. Sialan Rian Su, kenapa kamu tidak percaya padaku? Aku sudah mengesampingkan egoku dan menghubungimu. Wajah Raisa Xiao penuh dengan keluhan, dan dia tidak bisa menahan tangis ketika memikirkan perjalanan mentalnya beberapa hari terakhir ini. Sejak dia diselamatkan oleh Rian Su malam itu, sosok Rian Su mulai malam itu akan muncul di benaknya dari waktu ke waktu, dan dia tidak bisa menghilangkannya. Bahkan dalam mimpinya, dia sering bermimpi tentang Rian Su. Rian Su masuk ke dunianya dengan sangat kasar. Dia selalu ingat bagaimana perasaannya malam itu, di saat dia paling putus asa dan tidak berdaya. Rian Su muncul dengan penampilan cemerlang, seperti angin musim gugur menyapu orang-orang jahat. Adegan ini meninggalkan bekas yang sangat besar di hatinya, dan dia tidak bisa melupakannya meskipun dia menginginkannya. Kemudian dia mulai memperhatikan Rian Su, dan juga menyelidiki informasi Rian Su, dan menemukan bahwa Rian Su sebenarnya adalah orang yang sangat baik. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, kecuali pertunangannya dengan Rani Han, tidak ada berita negatif tentang dia, bahkan dia tidak pernah ada informasi jika dia mempunyai kekasih. Kemudian, dia dikhianati oleh Rani Han, tetapi dia juga lolos dari kematian. Kemudian, di pesta perjamuan keluarga Han, dia mengumumkan bahwa dia adalah orang kuat di alam surgawi, dan menceraikan Rani Han, membuat keluarga Han kehilangan segalanya, mengangkat reputasi keluarga Su. Setelah memahami informasi tentang Rian Su, dia semakin menghargai Rian Su, dan keinginannya untuk bertemu Rian Su menjadi lebih kuat. Dia berfantasi setiap hari bahwa Rian Su akan mengambil inisiatif untuk menghubunginya, tetapi setelah menunggu begitu lama, dia masih tidak menerima telepon dari Rian Su, jadi dia akhirnya tidak bisa menahannya malam ini dan mengambil inisiatif untuk menelpon Rian Su. Menurutnya, sebagai putri tertua dari keluarga Xiao, jika dia berinisiatif mengundang Rian Su makan malam, Rian Su pasti akan sangat senang dan tidak akan menolaknya. Tapi dia tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Adapun Rian Su, setelah dia memblokir Raisa Xiao tanpa ragu-ragu, dia tidak memikirkannya lagi. Raisa Xiao memang cantik dan kaya. Dia adalah kekasih impian banyak pria. Saat Rian Su melihat Raisa Xiao untuk pertama kalinya, dia juga takjub. Tapi kemudian Raisa Xiao meremehkannya dan mengatakan segala macam hal buruk padanya, dan hatinya pun menjadi dingin. Pria manapun yang menghargai diri sendiri dan dipandang rendah oleh seorang wanita tidak akan pernah tertarik lagi pada wanita ini, tidak peduli betapa cantiknya dia. Setelah beberapa saat, ponsel Rian Su berdering lagi. Ketika dia mengangkatnya, dia melihat itu masih panggilan dari nomor yang tak dikenal. Mungkinkah Raisa Xiao yang menelpon lagi? Rian Su memikirkan hal ini dan menjawab telepon, "Halo." Suara seorang pria datang dari telepon, "Halo, Rian Su, apakah kamu ada di kota naga?" Si gendut, "Sial, sudah berapa kali ku bilang padamu, jangan panggil aku gendut, panggil aku dengan namaku." Rian Su tersenyum dan berkata, "Oke, saya mengerti, pria kecil yang gendut." Pria gemuk itu bernama Bobit Su, dan dia adalah teman sekelas Rian Su di kampus. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengannya dan terus berhubungan dengannya setelah lulus. "Jalang," Bobit Su mengutuk, lalu berkata, "Ada acara malam ini, ayo keluar dan bersenang-senang bersama." Rian Su bertanya, "Kegiatan apa ini?" Bobit Su berkata, "Jangan khawatir, ini pasti acara yang luar biasa." Rian Su mendengar jawaban misteriusnya dan kebetulan dia sudah lama tidak bersama Bobit Su, jadi dia setuju, "Oke, beritahu saya lokasinya dan saya akan pergi ke sana malam ini." "Tidak, kamu tunggu aku di rumah."
Aku akan menjemputmu jam 10. Setelah Bobitsu mengatakan itu, dia menutup telepon. Sebentar lagi jam 10 malam, dan Bobitsu benar-benar datang. Masuk ke dalam mobil, Riansu bertanya, mau kemana kita? Pergi ke tempat yang bagus, hehehe. Bobitsu mengangkat alisnya dan tersenyum jahat. Sial, kamu tidak akan membawaku ke tempat seperti itu, kan? Riansu terkejut dengan penampilannya yang tidak senonoh. Bobitsu bereaksi keras, apa yang ada di pikiranmu? Aku tidak pernah pergi ke tempat seperti itu. Riansu berkata, lalu mengapa kamu baru saja tertawa begitu kotor? Bobitsu mengacungkan jari tengahnya kepada Riansu, lalu berkata, ngomong-ngomong, aku akan mengajakmu bernyanyi karaoke dan bertemu dengan beberapa gadis. Tidak perlu mengenal seorang gadis, kan? Menurut pemahaman Riansu tentang Bobitsu, semua gadis yang dia telepon tidak terlalu serius, dan Riansu tidak tertarik pada mereka. Bobitsu meliriknya dan berkata, mengapa tidak perlu? Sangat perlu. Lalu dia berkata dengan penuh arti, seperti kata pepatah, jika yang lama tidak hilang dan yang baru tidak akan datang, maka suatu hubungan akan berakhir. Sebenarnya, ini tidak berarti apa-apa. Itu hanya berarti Anda belum bertemu, belum menjadi orang yang tepat, jadi orang-orang masih harus terus maju. Riansu berkata dengan marah, omong kosong apa yang ingin kamu katakan? Bobitsu memelototinya dan berkata, bukankah yang kukatakan sudah cukup jelas? Tidak ada rumput dimanapun di dunia ini. Rani Han bukanlah segalanya bagimu. Tidak masalah jika dia memutuskan pertunangan. Pria harus pindah maju secara besar-besaran. Riansu akhirnya mengerti maksud Bobitsu. Dia tersentuh dan terdiam sesaat, siapa bilang dia memutuskan pertunanganku? Jelas aku yang menceraikannya. Lagi pula, aku tidak sedih sama sekali. Oke, kamu tidak perlu berpura-pura di depanku. Bobitsu melambaikan tangannya dan berkata, malam ini, aku mencoba yang terbaik untukmu dan mengerahkan semua sumber daya bagus di sekitarku, apapun yang terjadi. Riansu berkata dengan hati-hati, sumber daya bagus yang kamu sebutkan mungkin sumber daya yang flamboyan lagi, bukan? Bobitsu terkekeh, kamu akan tahu saat kamu tiba di sana. Melihat betapa misteriusnya dia, Riansu menjadi sedikit lebih penasaran. Tidak lama kemudian, mereka sampai di tempat tujuan. Mendorong pintu ruangan, musik di dalamnya segera terdengar dan masuk ke telinga Riansu. Ini adalah suara yang bagus, dan itu adalah nyanyian. Riansu menoleh dan merasa akrab dengan wanita yang bernyanyi dengan mikrofon. Tapi untuk sementara dia tidak bisa mengingat siapa pihak lainnya. Di pintu masuk dirinya dan Bobitsu menarik perhatian semua orang di dalam room karaoke, dan mereka semua menoleh. Termasuk wanita cantik yang sedang bernyanyi, dia juga menatap Riansu dan menunjukkan senyuman tipis. Ketika Riansu melihat senyuman pihak lain, kilatan petir melintas di benaknya, dan dia tiba-tiba teringat siapa pihak lain itu. Bukankah dia gadis dari jurusan kecantikan saat kuliah? Anak ini, Bobitsu, benar-benar dapat mengundang Imelda Hua kemari. Dalam kesan Riansu, gadis penjual bunga ini cukup menyendiri. Riansu memandang Bobitsu dengan ekspresi terkejut, dan wajah Bobitsu penuh kebanggaan. Bersambung.